di sebuah desa pesisir Bangkalan, di tanah Madura yang gersang dan panasnya seolah membakar kulit. Lahirlah seorang anak yang kelak namanya akan lebih harum dari aroma cengkih dan garam laut. Ia diberi nama Muhammad Khalil. Sejak kecil, Khalil sudah berbeda dari anak-anak lainnya. Ketika teman-temannya asik bermain di sawah atau berlarian di pantai, ia justru lebih sering terlihat duduk di bawah pohon, tekun menulis huruf demi huruf Arab di atas kertas sederhana. Orang-orang di sekitarnya sering berbisik, anak ini pasti akan menjadi ulama besar. Tapi Khalil hanya tersenyum, menundukkan kepalanya dengan rendah hati, karena hatinya hanya dipenuhi satu keinginan: belajar dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Masa mudanya adalah sebuah perjalanan panjang, menuntut ilmu. Ia menapaki desa demi desa, bahkan menyeberangi pulau demi pulau, untuk menimba ilmu dari para ulama besar, dari fikih hingga tasawuf, dari tafsir hingga hadis. Khalil menyerap setiap kata yang diajarkan guru-gurunya, seolah jiwanya haus akan pengetahuan. Banyak yang takjub melihat ketekunannya. Ada malam-malam di mana ia hanya tidur sebentar, mendekap kitabnya hingga fajar menyingsing, terus membaca dan merenungi setiap makna yang terkandung di dalamnya. Namun, di balik keseriusannya dalam belajar, hatinya sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Setelah merasa cukup dengan perjalanannya, Khalil kembali ke Bangkalan dan mendirikan sebuah pondok pesantren sederhana. Atapnya terbuat dari daun lontar dan dindingnya dari anyaman bambu. Meski bangunannya sangat bersahaja, setiap santri yang datang merasakan ada cahaya yang jauh lebih kuat dan terang daripada kemegahan bangunan apapun. Di pondok itu Khalil tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kehidupan. Ia selalu menekankan, belajar tanpa disertai akhlak itu ibarat air laut yang tak punya rasa. Ia banyak, tapi tidak memberi manfaat. Anak-anak dari desa-desa terpencil datang berbondong-bondong, membawa rasa haus mereka akan ilmu dan kebaikan. Tentu saja, kehidupan tak selamanya berjalan tenang. Sesekali terjadi pertikaian antar warga, perselisihan soal hak tanah, atau rasa iri hati yang timbul akibat keberhasilan pondok pesantrennya. Orang-orang yang hatinya gundah datang kepadanya untuk mencari nasihat. Dengan suara yang lembut namun tegas, Syekhona Khalil menenangkan hati yang gelisah dan menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Terkadang, nasihatnya hanya berupa satu kalimat sederhana yang begitu menusuk ke dalam hati. Di lain waktu, hanya dengan doa yang ia panjatkan. Udara di sekitarnya terasa begitu hening dan berat, seolah semua amarah menguap begitu saja. Konon, ada orang yang datang dengan jeritan amarah di dalam hati. Namun setelah mendengar nasihatnya, seketika air matanya jatuh, dan semua kebencian itu lenyap seperti kabut pagi di tepi laut. Keajaiban-keajaiban kecil pun sering menyertai langkahnya. Beberapa santri yang sakit keras dikabarkan sembuh setelah Syekhona Khalil membacakan doa-doa tertentu. Tanaman di sekitar pondok tumbuh subur meski musim kemarau panjang melanda, yang diyakini sebagai berkah dari seorang ulama yang hatinya tak pernah lupa mengingat Allah. Namun, Khalil selalu merendah dan menekankan, ini semua bukan karena saya, tetapi karena Allah yang Maha Memberi. Hari-hari berlalu, dan santri-santrinya tumbuh menjadi ulama-ulama besar yang menyebarkan ilmu ke seluruh pelosok Madura dan Jawa Timur. Setiap langkah mereka meniru sang guru, rendah hati, sabar, dan penuh kasih kepada seluruh makhluk Allah. Di pasar, di desa, bahkan di ladang garam, mereka dikenal sebagai pewaris cahaya dari Bangkalan. Akhir hayat Syekhona Khalil pun tiba. Namun, seperti matahari yang tenggelam di ufuk barat, sinarnya tetap terasa hangat menerangi dunia. Makamnya di Bangkalan menjadi tempat ziarah, bukan untuk memuja sosok manusia, tetapi untuk mengingat kembali cahaya ilmu dan keteladanan agung yang telah ia tinggalkan. Setiap doa yang dipanjatkan di sana adalah harapan agar semangat menuntut ilmu, kesabaran, dan ketulusan dalam beramal
tetap hidup di hati setiap umat. Hingga kini, angin pesisir Bangkalan seolah masih membawa bisikan kisahnya. Setiap doa di majelis taklim, setiap pengajian malam, dan setiap langkah para santri yang menuntut ilmu adalah bukti nyata bahwa Syekh Chona Khalil Bangkalan bukanlah sekadar sejarah. Ia adalah cahaya yang akan terus menyinari zaman. Di antara debur ombak dan aroma garam, namanya akan tetap hidup, mengajarkan kita bahwa ilmu dan kebaikan tidak akan pernah padam selama hati manusia masih mau menerima dan meneladaninya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.